Oke, selamat siang menjelang sore. Kali ini aku nggak jalan kaki jauh-jauh ya, karena kamu bisa lihat ini mau mendung. Awalnya rencananya tadi aku mau ke pantai kayak sunsetan, tapi melihat cuacanya akhir-akhir ini itu sangat tidak mendukung, sehingga ini udah mau hujan sebenarnya sih. Sehingga aku putuskan untuk jalan kaki di sekitar rumah saja sambil ngobrol-ngobrol, check in Caminante hari ke berapa ini? 89 hari aku udah konsisten ngevlog selama ya 89 hari itu tanpa terputus sekalipun. Dan ya, sebelum kita ngomong tentang bukan banyak hal tentang sebuah topik, kita ngobrol dulu dengan teman kita satu ini. Halo. Sehat? Ya, Siap? Wis ngopi durung? kalau ambang. Golek ramban. Iki, wedhuse piro? Wedhuse loro. Loro apa papat? Hah? Yo jare seneng aku dong. Burung nang aku. Mas Marno nang ndi Mas Marno? Apa? Nang sawah. Woi. Kuat toh? Coba. Wis. Campur ya. Jam piro? Jam 3 arep ngopo? Arep adus po. Ya. Oke, anu jam piro? Ket jam piro mau? Iki. Ket jam 1. Oleh semene. Heeh. Mantap. Wedhuse mung loro wae. Oke. Wis ketemu Singgih durung? Lho. Durung ketemu Singgih? Oh, nek ketemu Singgih salam ya. Heeh. Oke? Oke. Tas halo sik, halo. Halo. Oke, tas sik. Oke. Buat Singgih, Mas Singgih dicari sama kakak pertama. Tadi bilangnya dia kambingnya ada 2, tapi kita bisa cek kambingnya tuh ada berapa. Sebenarnya banyak kambingnya dia itu. Nah, ini menarik. Kemarin aku sempat tanya sama yang punya ini, ternyata sekarang tuh diberikan kayak gini. Nang omah. Nah, diberikan jaring-jaring kayak gini karena di situ ada tanaman lombok. Beneran 2 kah? Enggak kok 3. Ternyata kambingnya 3. Dia bilangnya 2 tadi. Rahmat. Ya kan? Bilangnya 2. Oke. Ini kebun Rahmat. Kebun cabai Rahmat. Mlebu lewat ya? Mlebu lewat iki. Oke, lewat kene. Oke. Aku arep ngobrol karo Rahmat. Oke. Mat, iki dikei ngene iki ben wedhuse ra anu apa? Wedhuse soteng. Wow. Ini contoh petani Gen Z. Kowe kelahiran piro, Mat? 2008. Mlebune Gen Z toh? Nggih. Mantap. Petani Gen Z, bukan lagi petani milenial. Punya kebun cabai sebanyak ini. Wow. Dia ngerjain sendiri. Iki mau garap dhewe apa karo Mas Marno? Oh, Bapak ya? Mantap. Pirang sasi ya, Mat? Pirang sasi meneh ya? Oh, ini sempat dipangani wedhus kae ya, jare Mas Marno. Iki berarti nandur meneh. Oh, turane wedhus. Oh, alah. Oke. Nah, ini kebun cabai tetanggaku yang dikelola oleh Gen Z Rahmat, milenial. Gen Z tadi bukan milenial mah aku. Kalian 2008 kan. Dan ini enaknya di desa
kalau punya lahan luas bisa nggarap kayak gini, ya kan. Sekarang aku mau lanjut jalan-jalan terlebih dahulu setelah menyapa. Halo mbak. Kaget. Nah, kita akan lanjut jalan-jalan ke, ya nggak tahu lah, sambil ngobrol-ngobrol karena ini mau mendung juga kan. Bingung juga nanti kalau misalnya hujan, ya kan. Tiap bulan apa mas? Tiap hari sebenarnya, tapi aku rutenya beda-beda. Oh Bang. beda-beda. Oh, ya. Mbak, saya umur berapa tuh? Lo 70. 70 pas? 70 langkung mesti tik. Sak bude berarti. Lagi pantaran gede. Bisa sehat ya? Nggih. Nggih kaya niki sehate wong tua. Iya sih. Monggo. Nah bukan itu nggih kaya niko. Yo mlakune Sehate kaya niko. zaman biyen yo ngono kae, saiki yo ngene iki. Iya sih. Golongane sehat. Yo alhamdulillah nggih. Monggo. Nah, di desa itu bagi beberapa lansia yang sehat, enggak sih, aku bisa bilang mayoritas lansia wanita di sini itu cenderung umurnya panjang dibandingkan yang cowok. Kalau yang kakek-kakek itu mostly 60-an akhir udah gak ada, kebanyakan ya. Ada beberapa case, 1 atau 2 lainnya yang lainnya gitu ya. Nah nggak tahu itu karena mungkin kayak meme kebanyakan di internet tuh lah, kenapa cowok itu lebih mudah meninggal. Ya mungkin gara-gara itu, gara-gara terlalu banyak petingkah. Kita dari tadi ngobrol ngalor ngidul. Nah itu tadi pokoknya suasana di kampungku, kamu bisa lihat kayak gimana, masih sepi kayak gini. Oke. Nah kali ini aku mau bicara soal apa ya? Oh ya, ini aku mau berbicara soal dinamika di internet atau bagaimana berkomentar di internet. Karena gini, aku mulai aktif di Reels di Instagram lah. Itu sekitar 1 bulan yang lalu ketika potongan videoku yang bersama Pak Hirtawan ya, yang usia 73 tahun tapi masih aktif berlari, itu mendapatkan traction atau mendapatkan ya engagementnya oke lah. Sampai detik ini udah 4,3 juta views, lumayan kan. Nah sejak saat itu aku mulai rutin untuk memotong-motong videoku karena aku ngerasa di YouTube pun sekarang algoritma, aku pernah ceritakan karena channelku itu sempat rebranding, terus mungkin algoritma YouTube aja bingung dengan audiensku sekarang ya. Jadi aku yakin suatu saat nanti bisa dikembalikan lagi, jadi dapat di-boost lagi, tapi memang butuh waktu. Nah salah satu cara untuk nge-boost itu ya dengan kayak promosi di Reels. Jadinya aku berpikir bahwa mungkin ya aku harus konsisten. Bang Didin. Wow. Aku harus konsisten untuk nge-reels di Instagram. Kalau TikTok nggak terlalu sih. Nggak tahu ya kenapa kalau di TikTok tuh aku ngerasa ya pokoknya ya banyak kan yang nggak tahu ya, untuk detik ini belum begitu oke. Instagram fine, mungkin karena di TikTok tractionnya kurang oke kali ya. Nggak juga sih, tapi kemarin juga rame juga di TikTok. Ya pokoknya aku sekarang lebih fokus ke Instagram dulu lah, intinya gitu. Nah dari kemana ya, kita ke sana terus balik aja. Nah dari Instagram itu aku sering motong-motong videoku kan, sering motong-motong videoku. Kemudian kemarin ada yang sempat rame juga, kayak monggo mbak. Iya. Luar nanti karena nanti gas mana ya Pak Rajin. Oh busuher, oke. Terus monggo. Oh si ini ya. Nah kita
Bentar. Tengok. Nah, pokoknya intinya adalah reelsku kemarin sempat rame kan. Yang kemarin ada beberapa lah yang ya aku ngomongin yang deket-deket aja lah ya, yang dinamika berkomentar di sosial media. Ya aku tahu kalau misalnya konten yang rame akan cenderung banyak pro dan kontra, dan itu wajar, itu sangat-sangat wajar. Ada komentar negatif, ada komentar positif, itu pasti. Nggak ada komentar ya, nggak ada konten yang rame tanpa komentar negatif. Kalau konten kamu itu belum mendapat komentar negatif, itu kayaknya mungkin belum rame pak kontennya. Tapi kita bisa melihat ya berapa proporsi dari dari komentar positif dan negatifnya. Kalau lebih banyak yang positifnya, berarti ya konten kamu tuh rame karena positif, karena suatu hal yang positif. Tapi tidak menutup kemungkinan ada komentar negatif juga. Sebaliknya, kalau konten kamu tuh penuh dengan komentar negatif proporsinya, ya berarti itu rame karena negatif gitu loh. Nah, sesimpel kayak gitu lah. Intinya nggak ada yang 100% pure konten itu positif lah ya, oke? Nggak ada 100%, maksudnya komentarnya. Ada kayak mispersepsi dari konten sebaik apapun. Aku nggak mengatakan kontenku baik ya, mungkin konten yang kayak religius juga. Kita bertemu di titik 0 km dan teman Bruce Lee yang sangat besar. Oke. Aku udah lama banget gak lewat sini ya, karena kemarin asik untuk kayak explore ke tempat luar, tapi aku jadi jarang untuk mengelilingi kampungku sendiri. Nah, ada sisi positifnya juga. Aku tadi sempat ragu-ragu karena mendung kan. Teman Bruce Lee. Wow, spot mancing nih. Nah, yang aku pengen soroti adalah kemarin contoh kayak konten yang rame, ibu-ibu Bu Sutarmi yang cerita kalau dia tuh bilang gini, aku nggak butuh orang rame, yang kubutuhkan hanya pembeli. Nah, ini konsepnya gini loh, maksudnya gini, dia itu tidak khawatir kalau dia di lokasi yang sepi, karena di tempat rame pun kalau kerumunan itu tidak jadi pembeli ya sama aja gitu ya. Jadi meskipun dia berada di lokasi sepi, asal ada pembeli, asal didatangin pembeli, nggak masalah. Nah, intinya kan kayak gitu. Cuman ada yang miskonsepsi mengatakan ibu ini sombong banget ya, katanya nggak butuh orang rame, nggak butuh pembeli yang banyak gitu ya. Ingat bu atau gimana gitu lah. Ada yang komentar kayak gitu. Nah, ini kan ya gimana ya, aku nggak bisa menyalahkan orang itu ya, karena mungkin dia melihat hanya dari potongan. Ya, ini sisi negatifnya dari potongan video pendek ya, makanya dulu aku sempat kayak kekeh nggak bikin short form atau video pendek, karena banyak sekali nilai atau pesan yang seharusnya itu dipahami utuh, tapi jadinya setengah-setengah kayak gitu, sehingga banyak orang yang salah paham, nggak nonton video fullnya. Contohnya kayak gitu. Tapi ya kembali lagi, apa ya, kita melihat berapa banyak orang yang paham, berapa banyak orang yang miskonsepsi kayak gitu. Kalau banyak yang berkomentar positif, banyak yang kayak mengapresiasi ibu tersebut, dalam artian karena ibu itu bisa memberikan sebuah pemahaman bahwa dalam berjualan itu ya kita berpasrah pada Tuhan, yang penting kita usaha dimanapun, asal kita yakin pasti ada pembeli. Intinya kayak gitulah. Nah, banyak yang komentar positif, dan ya ada juga yang orang yang komentar negatif kayak gitu. Makanya kayak ya udahlah, kita nggak bisa
menyenangkan semua orang. Intinya kayak gitu. Wow, ada orang Ramban tapi nggak ada orangnya. Nih, ya kan? Gimana orang Ramban itu? Nah, kemudian ada lagi kayak kemarin si Pak Marsulut dia cerita soal efek dampak negatif dari penggunaan sabu-sabu yang pernah dia alami. Di situ kan aku memotong persamaan efek sabu-sabu dengan alkohol, dimana di situ Pak Marsulut mengatakan sabu-sabu itu kayak alkohol, dimana efeknya itu baru kerasa kalau udah berhenti. Kalau masih kalau masih make, itu orang akan ngerasa kuat, ngerasa lanjut terus gitu ya. Nah, dari situ itu aku akuin sih, itu kayak memang agak miskonsepsi ya. Jadi kayak aku memotongnya itu mungkin kurang pas gitu ya. Itu banyak sekali yang kayak ke-trigger, yang ngatain Pak Marsulut tuh sok tahu, yang ngatain bahwa apa, ini ajakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, nggak harus berhenti itu. Dan itu kan kemarin kesalahanku, termasuk kesalahanku sih. Cuman ada juga orang yang positif juga komentarnya, kayak Mbah Ramban. Terus kayak ada juga yang komentarnya positif juga. Tapi karena aku melihat itu tuh kemarin porsinya tuh banyak sekali lah yang salah paham. Jadi seolah-olah kayak berasumsi Pak Marsulut itu ingin mengatakan kalau ayo gunakan sabu lagi, jangan berhenti sebelum merasakan efeknya. Simbah. Nah, karena itu aku putuskan untuk melimit komentarnya gitu ya. Nah, bagi orang yang kalau di sosial media ya, kalau kita melimit komentar itu sebuah, bisa dibilang kayak apa ya? Jadi kekurangan untuk konten tersebut, karena kan komentar kan termasuk engagement ya. Selain like, selain share, selain save, lagi di Instagram. Tapi ya udahlah, daripada gini loh. Aku tuh ngerasa, karena aku tahu sebenarnya itu kayak gimana. Tapi banyak orang-orang yang komentar tidak memahami sepenuhnya itu. Meskipun ada juga yang memahami, lebih banyak juga yang memahami, cuman memang kemarin agak porsinya itu ya mungkin sekitar 70-30 lah. Wow, kereta. (70-30) orang. Wow, panjang juga ya. 70-30 orang, 70 yang setuju, 30 yang kayak kontra, yang ngata-ngatain Pak Marsulut Sota itu. Ya aku putuskan untuk tutup komentar aja gitu ya. Daripada gini loh. Aku melihat sebenarnya pesan sebenarnya itu nggak kayak gitu. Tapi aku kayak nggak tega aja Pak Marsulut yang kemarin aku ketemui di Caminante D87 itu jadi kayak dikata-katain kayak gitu. Kayak wah, nggak gitu bro, seharusnya kayak gitu kan. Jadi ya aku putus karena bodoh amat lah engagement, kita nggak cari engagement. Kalau misalnya orang itu memang serius pengen nonton full, dia akan ngetik di YouTube Caminante 87 nonton full, di situ dia baru tahu. Kita melewati teman Bruce Lee. Buat yang nggak tahu teman Bruce Lee, jadi teman Bruce Lee adalah filosofi Bruce Lee. Jadi kan kita tahu Bruce Lee itu adalah orang yang sangat menghidupi, atau bukan menghidupi ya, sangat meneladani sifat dari air. Seperti contohnya, wow ada azan. Seperti contohnya
air yang tidak memiliki bentuk atau formless. Ya banyak lah. Makanya kamu sering dengar be water my friend kan. Jadi itu adalah filosofi Bruce Lee. Ada azan. Jadi ya mungkin aku akan berjalan sampai ke depan situ. Sampai aku tutup Caminante hari ke-89 ini. Kita bertemu lagi di Caminante hari ke-90 besok. Semoga besok aku bisa jalan pagi. Anyway, aku lupa tadi belum ritual Caminante ya. Padahal aku udah bawa handphone ya. Ritual Caminante terlebih dahulu ya untuk menutup ini. Kita padahal udah bawa ya. Jadi sekarang pukul 15.01 8 April 2026. Dan ini adalah Caminante 89. Sampai jumpa di Caminante 90. Bye bye.